Tiba-tiba saya ambil tali tambang, tali tambang. Terus saya bikin simpul. Udah bikin simpul itu. Cari kursi. Naik kursi. Simpul. Tiba-tiba ono kidung tipe mongso lalakone podo kalangan sukmo tipe mongso kang podo waspada mergo urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Sugeng Rahayu semuanya. Jumpa lagi dengan kita nih di channel Aksara Karsa. Karsa. Masih dengan saya Aldo, Alek Widodo, dan saya Bara. Bala Karsa. Nah, ini setelah kemarin ada sesi Mas Bala jadi host, akhirnya kita ketemu lagi nih Mas ya. Ketemu lagi, agak capek juga ternyata di host ya. Gak gampang kan? Gak gampang. Siap. Nah, ini ngomong-ngomong dalam sesi ini kita akan membahas apa nih Mas? Oke, dalam sesi ini, nah ini sedikit cerita dikit ya. Oke, siap. Jadi beberapa hari lalu Mas, itu saya tuh dapat kabar dari ada pemuda yang itu mengakhiri hidup secara instan gitu. Oh, bunuh diri berarti. Bunuh diri. Terus saya jadi inget kayak saya pernah nulis cerita mengenai itu deh gitu kan. Dan saya pengen biar jadi mungkin ini kalau kalian mengakhiri dengan cara seperti ini akan jadi seperti ini gitu. Oh, berarti kasus itu sama seperti buku yang pernah dicatat oleh Mas Bala ya. Cerita yang pernah dibahas oleh Mas Bala. Benar. Apakah sesuai dengan yang tulisan di baju nih Mas? Ya, benar Mas. Diari dari Steve. Dan itu pernah dibawain sama beberapa YouTuber antara lain Prasojo Muhammad, Mas Jo, terus dari saya pernah cerita juga di sama Wet Venture itu Mas Awe dan beberapa YouTuber lain gitu lah. Bahkan diangkat beberapa Instagram juga dan itu cukup viral gitu Mas. Oh, cukup ramai berarti. Cukup ramai. Nah, ini akan mencoba membawakan versi Mas Bala sendiri berarti. Ya, dari saya dapat ceritanya hingga akhirnya secara ya berat hati gitu kan saya tulis. Oh siap. Oke, ini tahan dulu nih Mas, tahan dulu nih kayaknya menarik. Siap. Nah ini buat teman-teman dulu semua Aksara Karsa, jangan lupa nih subscribe terlebih dahulu ya Mas. Iya, subscribe dulu. Bantu kita biar kita semakin semangat dalam membuat konten dan juga bantu like dan ikuti komen ya Mas. Ikuti komen dan jangan lupa share jika berkenan sebanyak-banyaknya jika berkenan juga gitu ya. Siap. Oke Mas, langsung saja Mas. Oke. Tanpa berlanjut-lanjut, tanpa ya berpanjang-panjang gitu kan. Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita itu bermula itu dari pengalaman masa lalu gitu kan. Ya saya teringat dulu zaman masih kecil gitu kan. Di waktu masih kecil saya sempat ikut di suatu pendakian dan itu saya di umur ya masih terbilang sangat muda, bahkan itu mungkin SD saya mendengar obrolan dari beberapa mahasiswa lah, dan itu teman-teman kakak saya gitu sempat mengobrolkan hal-hal itu yang seperti membuat telinga saya itu merasa tertarik. Apa sih ini, kok ceritanya bisa kayak gini gitu kan, seperti urban legend gitu kan. Jadi ada sebuah cerita urban legendnya di situ bahwa ada pendaki yang memilih jalan instan gantung diri di gunung. Kemudian
di fase itu saya nggak tahu wah cerita itu dari kapan dan dari mana gitu kan. Ya saya cuma anak kecil gitu kan. Cuma saya masih ingat itu. Dan ketika udah gede saya teringat lagi. Kayaknya seru nih kalau jadiin cerita gitu kan. Padahal saya nggak tahu benang merahnya seperti apa. Dan saya cuma paling ingat itu sebuah lagu, potongan sebuah lagu. Na 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 kayak gitu. Itu terngiang-ngiang banget. Itu saya tuh nyari apa ya lagunya gimana ya gitu kan. Itu maghrib. Setelah saya nulis Mahameru itu kan, itu Mahameru aja tuh belum selesai. Terus saya nulis belum ada judulnya dan saya cuma ingat lagunya. Maghrib saya ketemu nadanya tadi. Kemana dirimu, kemana dirimu, kemana gitu kan. Akhirnya ya udah, wah ini cerita bagus nih, tapi saya nggak tahu nih benang merahnya kayak gimana. Ya udahlah, habis itu saya esai dulu itu. Judulnya apa ya? Ini gantung diri Semeru. Terus putus asa. Ya udahlah, dikasih judul, saya itu kepikiran jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Judulnya itu. Habis itu saya tulis kerangkanya, tek 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 itu. Tapi kerangkanya baru kayak pembuka. Aduh, masa saya gini sih gitu kan. Akhirnya saya sholat dulu tuh, kan maghrib kan waktunya cepet ya kan. Saya sholat dulu, saya ya mungkin berdoa dulu lah, ngaji dulu biar tenang hatinya gitu kan. Habis itu saya pokoknya langsung lanjut sampai isya. Itu saya ngaji juga. Setelah isya ya udah saya lanjut lagi di belakang rumah. Dan itu remang mas itu mas. Cukup remang banget dan ya dikatakan ya serem kalau bagi orang yang belum pernah main ke tempat saya dan lihat saya itu nongkrong di situ. Tapi itu memang tempat ternyaman bagi saya untuk nulis. Cahaya cuma lampu ya Osram gitulah. Di situ saya pegang HP sama esai masih. Tiba-tiba ada dering handphone. Ring ring ring. Di telepon saya angkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Biasa basa-basi. Well, kamu ngapain gitu kan. Saya ditanya kakak saya lah, berarti senior gitu kan. Ini lagi ngerjain esai apa? Cerita kah gitu. Langsung ketebak mas. Iya emangnya. Kamu yakin mau cerita itu? Loh, emang jenengan tahu saya mau cerita apa? Saya gituin kan. Ya tahu lah. Kamu cuma cerita apa? Lah orang yang mau kamu ceritakan itu udah dari samping kamu. Kaget mas langsung mas. Lemes. Hah? Samping? Ketawa sambil ngampet ngeri. Masih merinding sampai sekarang. Dari Steve Herman. Ada. Diem di situ. Habis itu ya udahlah. Masih ngobrol dikit. Yakin? Serius mau ngangkat cerita itu cerita berat. Itu cerita tragis dan itu cerita yang mungkin akan membuat kamu itu merasa gila, linglung. Dan bisa aja kamu mendapatkan hal yang belum pernah kamu dapatkan, kematian contoh. Hanya karena tulisan bisa mengakibatkan kematian. Shock. Antara ketawa sama ketawa nggak percaya,
sedikit was-was juga. Ya udah, terus akhirnya dibilang ya udah hati-hati, itu terserah kamu. Nanti kakang, saya manggilnya kan kakang dan beliau juga nyebut dia kakang juga kan, soalnya saya nyebutnya kayak gitu. Ya udah, kakang kasih doa aja dari sini, pokoknya kamu hati-hati gitu kan. Ya udah, di situ terputus lah telepon itu. Saya lanjut nulis lagi, ada suara jadi kayak suara nangis cowok, Mas. Masih nulis ya sambil liatin. Baru itu pas saya tutup buku, udah, saya bikin kopi dulu. Selesai, saya bikin kopi. Ya kebiasaan bikin kopi ketika saya tuh agak was-was, saya bikin 2 kopi. Ada cuma 1 orang ya, seharusnya saya sendiri yang bikin. Saya bikin 2, 1 pahit, satunya tuh ya sesuai selera saya, agak manis gitu kan, sama air putih 1. Habis itu ya udah, wah esainya udah lumayan nih, kayaknya harus ngepost apa namanya ya, foto cover sama judul. Belum itu, Mas, mau saya upload di Twitter, HP langsung widescreen. Itu nggak sekali 2 kali, berulang kali. Saya langsung, aduh ini apaan sih, saya tuh nggak pernah ngerjain ya, sepanjang saya nulis cerita horor saya nggak pernah ngalamin yang kayak gini, kok bisa kayak gini sih gitu kan. Ya udahlah, saya bismillah aja lah. Dan ketika saya mantepin hati, beraniin diri lah gitu kan, kirim aja dah, jadi kan udah sambil merem gitu, klik, jadi itu udah rame, Mas. Jadi baru judul udah rame. Dikira itu pertama miskomunikasi antara pembaca sama saya. Dikiranya saya yang mau mati di Semeru. Waduh, kok malah pada ngiranya kayak gini, serius. Jadi kalau kawan-kawan semua, dulur-dulur semua yang pernah ngikutin cerita Diaris TV, ada komenan di bawah itu, Mas kok masih hidup apa ya, itu kalau saya nggak ingat sahabat saya juga di Solo juga, itu sahabat saya di Solo pernah bilang gini, kamu punya ilmu yang seabrek, kenapa pengen mati muda. Padahal itu bukan maksudnya saya ingin mati di Semeru, bukan. Saya itu cuma ingin bercerita tentang sebuah cerita yang lama gitu kan, padahal benang-benangnya belum saya ketahui. Terus ya udahlah, balesin reply DM dan lain-lain, pada nanyain, Mas jangan gini Mas, hidup itu panjang Mas, patah bijaknya pada keluar semua itu. Ya udah gitu. Enggak, ya saya klarifikasi gitu kan di Twitter, itu bukan saya, tapi saya ceritain. Oke. Di situ, Mas, selang agak malam ada suara ya, sambil nangis. Suara cowok nangis, Mas. Kalau kita suara cewek nangis udah biasa, biasalah gitu loh. Suara cowok nangis, bener-bener nangisnya tuh kayak, kalau masuk ke hati itu udah, merindingnya nggak karuan itu, sampai saya bayangin merinding. Habis itu ya udah lanjut lagi, tik, masih HP saya masih HP lama, HP jelek itu kan. Yang lain kan HP-nya udah HP bagus, saya masih HP jelek buat nge-treat, dan saya nggak punya laptop di situ waktu itu kan. Nulis Mahameru sama Diaris itu nggak pakai itu.
Habis itu pek, ada yang jatuh rantang, wah parah kayak gitu. Apalagi nih gitu. Ditelepon lagi, ring 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 ring, saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah up covernya sama judul? Udah. Udah, lihat samping kamu. Ketika saya lihat di samping, langsung berdiri semua. Wujudnya itu kayak gini. Jadi matanya tuh hampir copot satu. Tinggi 180 lebih kayaknya, 180, gempal gitu. Dengan atribut pendaki yang baunya, masya Allah, ngeri itu baunya. Kayak gitu, terus tanya, terus saya nggak matiin telepon, saya cuma letakin HP. Saya ngerti di ini, letakin HP. Saya lihat si wujudnya ini, wujudnya bilang, kenapa kamu ganggu aku? Saya cuma masih liatin. Kenapa kamu ganggu aku? Terakhir, kenapa kamu ganggu aku? Saya agak maksudnya ganggu apa gitu. Kamu udah ngusik aku, kamu mau ikut sama aku? Ikut kemana? Ya udah, habis itu masih kayak gitu lagi. Saya akhirnya di Twitter, saya terus ngetik, mohon maaf, cerita ini nggak bisa dilanjut, saya belum izin. Saya tinggalin Twitter, saya matiin HP-nya, nggak login ke Twitter saya seminggu atau 2 minggu. Saya langsung di situ HP saya letakin doang, tidur. Langsung selimutnya langsung ditutup gitu kan. Siangnya pojokan, bukan sehari 2 hari, hampir beberapa minggu. Dan ngomongnya itu, serius, kepala saya sampai pusing kalau inget itu. Kayak bener-bener mau ngajak mas, ayo ikut aku, saya bosen. Saya jawab lama-lama, tiap malam pasti ngomong kayak gitu. Ikut kemana? Mati. Habis itu ya udah, biarin lah, terserah. Saya udah biasa lama-lama tidur. Cuma kalau udah keganggu banget, saya capek. Kamu jadi demit, saya marahin malam-malam. Kamu jadi demit, cengeng amat gitu. Jancuk kamu. Saya tahu. Sekarang kamu udah balik aja ke asalmu. Saya hapus semuanya, nggak bakal ceritain lagi. Ya, saya nggak mau urusan ya demit-demit cengeng kayak kamu, demit-demit yang nggak tahu diri gitu kan. Ya padahal saya nggak tahu diri juga, itu cerita saya nggak izin. Cuma di situ saya kesel mas, lama-lama kok nyamat gitu. Ya udah, situ ngerengek dari yang awalnya itu gitu. Dia mulai agak mulai nggak ngeganggu nih gitu kan. Tapi di suatu ketika
Itu saya merasa ada dorongan hal yang aneh, capek hidup saya tuh. Tapi hidup kayak gini ngapain ya gitu. Kayak linglung, saya dibikin linglung, dibikin bingung. Tiba-tiba saya ambil tali tambang, ya tali tambang, terus saya bikin simpul. Udah bikin simpul itu, cari kursi, naik kursi, simpul, pasang dulu. Tiba-tiba HP di kantong. Saya udah, tangan udah gini, udah disimpul. Saya angkat. Woi bocah goblok, kan mau ngapain? Yang saya. Wah, sadar mas. Ngapain? Aku ngapain? Kok aku bikin simbol kayak gini? Kok aku di atas kursi? Udah, langsung tak copot mas itu. Tak buang, bahkan tak bakar itu. Si demitnya, ya namanya saya belum tahu namanya soalnya. Waktu itu belum tahu namanya. Itu dia pertama kayak lihat itu dia senyum ketika saya ngomong gini. Tapi ketika nggak jadi, raut wajahnya beda mas. Kayak apa ya, murung, melototin saya. Ya ada saya. Udah, kita lanjut. Nah di situ ya udahlah, gitu kan. Habis itu ya kembali, wah kayaknya saya harus kembali ke kehidupan saya semula gitu loh. Saya harus seolah-olah bodoh amat, si demit ini nggak mau pergi gitu ya, biarin aja lah, nanti juga bosan terus balik gitu kan, pikir saya gitu. Tiap malam nangis lagi. Saya kesel, sampai dulu pernah buku apa itu namanya kardus saya lemparin ke pojok karena nangis terus. Saya bilang, kenapa? Udah ini mau sampai hapus, besok pulang aja udah, saya nggak lanjutin kok. Ngapain kamu masih di sini? Saya juga nggak mungkin kayak nurutin apa yang kamu mau juga. Mau apa sih kamu? Nangis. Di malam yang itu nggak sengaja saya lihat dia di pojokan, nggak nangis, cuma kayak sedih, dia mau cerita. Ya ini mau percaya atau enggak sih. Di situ dia kenalin diri. Namaku Steve. Aku dari Gunung Semeru. Aku meninggal karena gantung diri. Aku ingin orang itu mengingatku, bukan karena aku yang gantung diri, tapi kisahku. Kisah apa? Dia mulai cerita mas di situ. Ya frustasi, terus dia itu broken home, broken heart juga. Jadi udah cerai, papa mama cerai. Terus apa ya? Ceweknya juga ninggalin dia karena udah jatuh miskin. Ya nggak ada tempat bagi dia, nggak ada ruang bagi dia untuk bercerita, meskipun dia punya sahabat. Tuh, dia ngerengek terus mas. Enggak, kamu nanti pasti minta aneh-aneh kalau saya tuh tulis ceritanya kan. Saya sebarin ceritanya, kamu pasti minta aneh-aneh. Enggak, saya tegas itu. Dia nangis. Jadi demit kok cengeng banget gitu, gebeng lah gitu. Dia cuma keleng-keleng. Habis itu ngerengek lagi. Udah kesel mas, udah capek. Ya udah,
saya akan tulis kisahmu, cuma satu, saya nggak bisa kasih apa-apa. Kamu bersedia nggak? Jangan bu, udah nggak bisa tulis. Cerita yang pertama itu saya merasa benci sama dia. Masa kamu ngajak saya mati, kamu ngajak saya bunuh diri, kamu ganggu saya tiap malam nggak ada hentinya gitu kan. Kesel itu. Tapi semakin lama saya tulis kisahnya dari part 1 selesai, nggak kerasa itu nangis mas. Kok ceritamu kayak gini sih, sedih mas. Ya mungkin saya belum pernah mengalami hal seperti itu gitu lah. Cuma beberapa kawan saya yang mungkin mengalami musibah seperti itulah. Broken home itu sangat sulit pasti untuk dilewati hampir semua orang. Kemudian itu broken heart juga, artinya dia punya pacar dan ditinggalkan itu aja tanpa kepastian. Itu sangat terpukul juga, dimana ketika orang itu nggak punya tempat untuk pulang, itu akan pulang ke orang yang dicintainya. Lalu bagaimana jika cintanya ini pergi? Dia mau kemana? Dia nggak punya tempat pulang. Akhirnya dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya di batang pohon besar di Semeru. Saya tulis sampai part 1 udah selesai. Wah, untuk respon dari pembaca, wah mas sedih banget sampai nangis itu banyak gitu. Part 2 aman, ada ini klimaksnya sedih, emang sedih gitu kan, orang gara-gara gantung diri bisa jadi kayak gini gitu kan. Dan saya juga iya ya ceritanya kok kayak gini tuh. Saya nulis itu kadang ya bukan hanya pembaca yang sedih mas, saya yang nulis itu kan esai dulu, tetap esai dulu, saya rangkai dulu kan, saya nulis sambil nangis itu, bener-bener nangis. Kok ada kisah kayak gini? Apa hidup orang itu yang broken home sama broken heart itu kayak gini? Tapi ketika mencari jalan pintas yang itu artinya bunuh diri, ya akan jadi seperti Steve juga. Akhirnya ya udah selesai di part 4 mas, selesai sih. Dia seneng karena apa? Banyak doa yang mengalir. Dia senyum, dia yang wujudnya itu pertama mengerikan ketemu saya kayak musuh, ingin ngajak mati dan lain-lain. Itu benar-benar udah kayak ya seperti wujud semula gitu, wujud dia itu ketika lahir gitu. Wujud dia yang sebenarnya ya seperti ya tampan, terus dia ya tinggi gitulah. Terus itu ya sangat banget terima kasih udah mau nulis kisahku. Terus terima kasih, kamu juga harus sampein sama pembaca semua udah kirimin doa ke aku juga berterima kasih. Pokoknya aku seneng kisahku kamu tulis, banyak orang yang responnya positif juga gitu kan. Ya saya juga seneng gitu loh, ceritain tuh banyak, sangat banyak lah. Saya sampai nggak bisa berkata-kata kalau flashback sama kisah ini gitu loh. Karena ya ini cerita yang cukup rumit bagi saya, pas ngerangkai juga lama, berapa bulan itu mas gitu. Itu kisaran mungkin ya setengah tahun itu baru selesai. Dari part 1 sampai part 4 itu setengah tahun baru selesai mas. Saya harus ke Semeru, saya memastikan makamnya di mana, saya memastikan dia gantung diri di mana, pos per pos, ke Jakarta, ke tempat dia kuliah, ditemani sama Steve. Dan kisah itu pun itu nggak hanya Steve yang memberikan bocoran tentang kisah-kisah ini dan menceritakannya secara langsung.
sebelum part 1 ada, itu juga ada kayak DM masuk, itu juga sempet sih. Aku punya sahabat, Steve pernah cerita, saya punya sahabat namanya itu Doni, sahabat saya masa kuliah, dan itu sangat peduli sama saya. Dah kok delalah gitu lah, bahasa Jawanya kok kebetulan gitu loh, ada DM masuk mas. Dan itu di akun saya yang sekarang, akun Twitter, itu ada DM masuk, terus minta WA juga. Tapi yang di sini ketika saya cari, baru aja saya cari, akunnya nggak ada. Udah saya follow, nggak ada, hilang akunnya. Cuma nomornya masih ada, di HP saya yang kecil, yang HP lama. Udah diam dulu cerita. Nah di situ saya berhubungan lah sama Bung Doni. Bung Doni itu udah sepuh banget. Dari jangka cerita di tahun itu, kemudian diaplikasikan di umurnya Bung Doni sekarang, udah sepuh banget lah. Dari suara aja udah. Pertama bukan Bung Doni yang ngomong, anak muda. Kemudian, oh ini jenengan Bung Doni? Bukan saya, ini kakek saya. Di telepon, suaranya agak ringkih gitu. Iya mas, saya akan ceritakan semuanya meski ini aib. Kok bisa aib? Ya karena beliau itu sempat katanya ada buku, cuma ini cuma sebatas di share aja. Saya nggak mau kasih foto dari bukunya juga, karena ini ya adalah kenangan satu-satunya dari mendiang Steve. Intens mas itu mas, ya akhirnya selesai lah sampai part 4 itu. Dan banyak pelajaran yang saya ambil di sini. Kan ketika beberapa bulan lalu itu juga saya pernah ngobrol juga sama Steve di Pekalongan. Itu pas saya di ya kayak apa ya, bukit lah di Pekalongan itu, saya naikkan sama Steve sehari TikTok gitu, yang ngobrol, saya ngopi, kita sama-sama ngopi. Sebenarnya ada ceritaku yang itu belum kamu tahu, tapi aku malu, itu aibku sebenarnya. Apakah kamu mau berteman denganku ketika kamu tahu aibku seperti ini di masa lalu? Bahkan ketika kamu tahu pribadiku di masa lalu seperti apa, atau sifatku di masa lalu seperti apa. Dia bilang sih, nggak apa-apa. Kamu mau berteman denganku, aku udah bersyukur. Kamu mau cerita, mau curhat, meskipun kita udah baratnya dengan wujud yang berbeda, saya menerima. Kita toleransi lah. Di situ ya udah. Di cerita pertama part 1 itu cuma jelaskan Steve udah linglung, udah bingung, udah putus asa. Di cerita sebelumnya dia ceritakan, aku dulu kayak gini, sifatku kayak gini, hidupan kayak gini, glamor dan lain-lain. Habis itu dia ceritain sebenarnya itu bukan ending. Ketika Doni udah nganter aku, masih ada hal sampai sekarang yang belum membuatku damai. Makanya sampai sekarang kita masih kadang bisa lihat Steve, bahkan udah ada di depan kita kan. Gitu mas, ada satu hal, dan itu ya mungkin nanti akan saya tulis menyusul lah gitu. Ya banyak sih pelajaran sih jika kita melihat tentang cerita ini gitu loh, sudut pandang bagaimana kita mau menelaah atau mau mengkaji. Satu, ya mungkin kita diajarkan bahwa jangan selalu menjudge bahwa orang broken home itu adalah orang yang angkuh. Broken home ya emang karakternya seperti itu karena dia merasa kecewa dengan kehidupan orang tuanya, keluarganya aja
membuat dia kecewa, apalagi orang lain pikirnya seperti itu kan. Pasti kita harus benar-benar deket sama dia, seperti apa yang dilakukan Bung Doni. Beliau pengen deket sama Steve, dia pengen benar-benar tuh kamu nggak sendiri. Sama juga untuk kawan-kawan di rumah, kalian broken heart, kalian yang katakanlah broken heart itulah, broken home juga sama, kalian punya temen gitu. Jangan bersedih, jangan putus asa. Ya hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Jalani aja apa yang ada, syukuri apa yang ada. Dan ketika kita selalu berpikir positif, kita selalu ingin melangkah maju dan ya udahlah, itu dulu ya dulu. Mungkin orang tuaku emang nggak jodoh, atau emang keluargaku ya ini udah nasib gitulah. Tapi kan seenggaknya gini, kamu hidup untuk dirimu sendiri aja, kamu bahagiain diri kamu sendiri. Karena bahagia sejati adalah ketika kita bisa membahagiakan diri sendiri. Toh juga orang lain belum tentu. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Jika kita mencintai diri sendiri, kita udah menerima kekurangan dan kelebihan kita baru bisa mencintai atau menambah cinta kita, membagi cinta kita untuk ke orang lain, pasangan. Gak ada juga yang namanya itu mantan orang tua. Gak ada. Gak ada mantan orang tua. Gak ada mantan anak, gak ada. Ya mungkin hubungannya udah gak gitu. Tapi tetaplah kasih sayang itu pasti ada, cuma ya berbeda. Ya syukuri apa yang ada. Mimpi ya kejar aja. Jangan pernah berpikiran bahwa ketika kita melakukan hal yang bunuh diri, apalagi melepaskan hubungan duniawi atau meninggalkan duniawi dengan cara yang instan. Karena sebenarnya ini Steve juga pernah bilang, jika aku diizinkan hidup lagi, mungkin aku nggak akan melakukan hal sebodoh itu. Karena sebenarnya kematian itu adalah awal dari kehidupan. Ya mungkin sedikitnya gitu sih tentang cerita tadi. Ya karena emang sebenarnya itu ada depannya sama belakangnya gitu loh. Biar nanti ketika ada yang tanya, cerita Steve itu sebenarnya ada lanjutannya gitu, ada. Dan saya sangat senang ketika mau menulis Steve, karena apa? Pelajaran di situ banyak sekali. Jadi sesi kali ini cukup ceritanya seperti itu ya. Iya. Oke Mas, ya seperti biasa nih Mas, setelah cerita ada mode pertanyaan. Mode pertanyaan ya, dari ceritanya. Aku denger sih agak serem juga ya Mas, cerita dari Steve ini ya. Lumayan sih. Berarti dari Mas Balak cerita ini ternyata nggak gampang ya Mas untuk menulis sebuah kisah horor itu ya. Ya gimana ya, sebenarnya kan kalau based on true story atau cerita asli dan itu benar-benar ada di masa lampau, ya saya rasa hampir ketika orang nulis itu tapi berat sih. Dan dampak apa ya itu tergantung masing-masing juga. Kalau saya pribadi ya dampaknya tadi kayak diganggu, sampai diajak kayak apa, ajak mati kayak apa ya, kayak gitu sih. Nah tadi dalam cerita Mas Bala ini berarti Mas Bala ini awalan belum mengenal si Steve dan baru dengar cerita Steve dari kakak-kakak senior lah gitu loh. Dari kakak ya berarti. Jadi dulu kan kita naik jeep itu, di atas jeep kan, di atas jeep, dalam jeep lah. Itu ada, saya dengar cerita itu loh, kok asik ceritanya, kayak bahas hantu-hantu gitu kan. Saya kan suka gitu kan, ketika ada orang yang bahas tentang urban legend, sejarah, dan itu ada mistisnya, hantunya gitu kan, saya tuh merasa tertantang untuk mendengarkan. Nah di situ ketika udah gede segini,
di tahun 2000 berapa ya, itu 2020 kayaknya, 2020 2021 TV itu rilis. Ya itu sebelumnya itu saya sempat ingat loh, kayaknya saya di masa kecil pernah dengar cerita ini deh. Tapi saya nggak tahu tokohnya apa, tokohnya namanya siapa. Ya saya cuma inget-inget aja mas. Ternyata malah mengundang. Jadi dengan adanya cerita itu secara tidak langsung ya Mas. Saya tidak langsung akhirnya mengenal. Dan tadi dari awal juga udah dijelasin sama kakaknya Mas Bala ya. Kakang lah ya. Udah dikasih wanti-wanti apakah benar mau membawakan tersebut ya. Keyakinan lah, yakin apa enggak gitu loh. Ya saya ya udahlah gitu kan. Pertama ya nggak mau gitu loh. Dan ceritanya tergolong yang terpaksa bagi saya. Tapi setelah saya tulis gitu kan, ternyata ceritanya bagus juga. Gitu. Saya nggak terpaksa lagi. Itu sih mas. Berarti awalan yang Mas Bala di tweet dalam tweet itu berarti cuma sekedar masih cuplikan dan judul aja itu. Iya itu cuma judul, terus ada ini adalah kisah kelam veteran Mapala itu kan, kisah yang sangat kelam, dan saya pun yang menulis itu merasa ini adalah cerita sedih, tragis yang pernah dialami si pelaku. Dan akhirnya ketemu dengan Steve bercerita aslinya itu ya. Lanjut lagi berarti tulis Lanjut lagi. Tapi kan sebelum itu saya juga ada, ya tadi kan ada yang telepon, ada yang minta nomor WA, ya udah hubungan, ternyata yang diucapin Steve benar. Saya punya sahabat, satu sahabat yang itu sahabat saya, bener-bener sahabat lah gitu. Namanya siapa? Doni. Berarti diarahkan sama si Steve ini. Dan kebetulannya kok ada DM masuk, ternyata itu Bung Doni melalui perantara. Ya mungkin cucunya karena bilang ya itu kakek saya gitu. Udah sepuh kan ya. Udah sepuh. Kalau dilihat dari jangka waktu seperti itu ya mungkin udah berumur lah. Bukan mungkin lagi, emang udah berumur. Udah berumur ya. Karena udah kejadian lampau. Udah lama gitu. Kalau di dunia ini usianya udah lampau banget berarti ya. Nah, dengan kejadian itu apakah Steve sampai saat ini selalu masih berkomunikasi dan ikut Mas Bala ini? Ya masih mas, cuma kan ya kadang saya itu udah kamu balik aja Semeru. Jadi artis Semeru mas itu mas, jadi artisnya debit-debit sana, karena emang doanya banyak dan banyak dikenal itu kan, senang dia. Dan selalu setiap ada pendakian dimanapun pasti ikut. Dan saya nggak sadar tiba-tiba, aduh bocah jancuk ikut di belakang. Jadi misalnya saya seolah sendiri naik gunung, tapi kalau orang bisa lihat ya saya naiknya nggak sendiri, sama Steve. Berarti kalau Mas Bala solo hiking itu Steve Ya saya ngobrol sama Steve pasti ngikutin ya. Jadi kalau saya mau deket atau mau jauh sama pendaki lain ya saya nggak kenapa-kenapa, nggak takut, karena ada yang diajak ngobrol sih. Iya, karena udah ada sosok Ada sosok Steve sih yang ya. emang nemenin gitu kan, jadi seolah emang solo hiking padahal ya ada temennya gitu. Padahal ada temennya. Ada temennya. Nah, itu tadi Mas Bala cerita ada kelanjutan dari cerita si Steve. Apakah emang benar ada itu Mas? Ada. Ini kan masih dalam proses ya. Ya mungkin kayak saya itu kan ambilnya tengah, berarti di cerita Steve 1 sampai 4, di part 1 sampai akhir, dan itu part 45 lah. Cuma orang sering ngambilnya itu ya digabungin, part 45 itu digabung atau 1 2 digabung, totalnya 5 part. Saya tulis tadi, sorry 4 soalnya saya jadi lupa berapa part. 5 sebenarnya, 5 part di situ. Nah di situ ada, itu adalah cerita akhir dan cerita awal di part 5 ini atau gimana? di part terbaru Yang terbaru ini, yang belum rilis ini.
Ya, jadi part kosong sama part 6 ke sana. Part kosong itu apa? Jadi part zero itu isinya ya udah, itu adalah pengantar. Kenapa? Ini adalah Steve, sosok Steve. Dan acuannya apa? Adalah dari Bung Doni. Itu adalah kisah dari Bung Doni, dan sedikit bantuan dari buku catatan atau buku diarinya si Steve. Sistem yang dipegang sama si Ya, Bung Doni ini. makanya judulnya jadi diari Steve. Dari Steve itu Ya ya. karena emang pacuan apa? eh, Ya pacuannya cerita itu jadi karena ada diari itu, akhirnya Bung Doni bisa cerita. Soalnya kalau cuma dari The Myth, saya Steve, ini Steve asli gitu. Saya nggak tahu juga ini asli apa enggak. Iya, Gitu. Saya nggak tahu juga. Kadang ada yang berwujud Steve, ternyata bukan Steve. mengaku-ngaku ya. Mengaku-ngaku, bisa jadi juga. Jadi kenapa tadi dalam cerita Mas Bala ini sampai perjalanan di daerah-daerah yang disebutkan Steve ini ya, dari kronologi sampai sahabatnya, temannya ini berarti ya, dan bahkan tempat kampus gitu. Apa nggak repot itu mas itu? Ya jujur, gimana ya, kalau kita udah terjun dalam dunia jurnal, jurnal horor gitu ya, ya kita harus mau nggak mau budget, yaitu budget ya adalah konsekuensi gitu loh. Iya. Budget perjalanan pastilah menguras berapa juta sih gitu loh. Kalau misalnya diuangkan ya banyak gitu loh. Mungkin bisa beli satu motor gitu untuk bolak-balik wawancara dan lain-lain gitu kan. Tapi ya saya nggak pernah peduli dengan itu sih. Yang penting saya share cerita dan itu berguna untuk khalayak umum, saya udah seneng. Dan lebih Nggak, tepatnya keoriannya. ya, dan saya nggak mengharap imbalan sih, nggak mengharap imbalan kayak kamu bayar saya karena baca cerita saya, enggak. Silakan baca jika itu ada. Berarti Mas Bala ini perjalanan itu cuma menjelaskan apakah ini sosok Steve benar, Hmm. dan ceritanya dia ini ada tempatnya, ada Oh, benar, seseorangnya gitu ya. benar. Jadi biar kan Mas Bala dalam ceritanya kan terkenal pengalaman yang real gitu loh, Hmm. bukan pengalaman sekedar cerita gitu ya. Ya, Ternyata prosesnya benar-benar detail seperti itu ya mas. ya gimana ya Mas? Kalau saya sendiri itu harus tahu tatap muka dulu sama narasumber. Karena ya keaslian gitu kan. Suatu cerita ya kita harus ngobrol secara langsung melalui wawancara. Ya kita silaturahmi ke tempatnya, kita ngasih apalah ini. Ya biar disambut lah. Adab sih ini, kita adab. Adab kita harus dipakai gitu, ketika kita bertemu narasumber dan lain-lain. Terus ini saya tertarik nih mas, ada satu pesan dari si Steve sendiri. Ternyata sebenarnya si Steve ini menyesal ya mas, Misal, melakukan tindakannya seperti itu berarti ya? Dia ngomong kayak gitu berarti. iya benar. Kalau emang waktu bisa diulang, dia pengen eh, hidup lagi, mengulang kembali kehidupannya jika diizinkan. Ya tapi gimana sih, nggak bisa, Dan nggak bisa diputer nggak ya. bisa diputar. Hidup itu nggak bisa dikembalikan. Ya ibaratnya udah kayak nasi udah jadi bubur kan, nggak mungkin bisa jadi nasi lagi buburnya. Iya. Itu cuma bisa pesan ya Iya, pada teman-teman yang mungkin kena kasus korban broken ya broken home, broken atau heart. putus cinta gitu ya. Ya kalian nggak sendiri, masih banyak orang yang sayang sama kalian. Ya mungkin sahabat kalian, teman kalian, bahkan mungkin bapak ibu yang udah nggak serumah lagi, mereka udah punya jalan hidup masing-masing gitu kan. Ya itu masih sayang. Dan Karena contohnya seperti si Bang Doni ya, Bung Doni ya. iya, Bung Doni sendiri ternyata kan dia selalu mensupport ya iya sebenarnya. benar. Cuman si Steve ini mungkin karena kalut atau gimana, sampai nggak menyadari Nggak menyadari itu. rasa sayang Bung Doni ini kepada si Steve ini ya mas ya. Ini agak lumayan serem, sedih, menarik ini mas ya cerita ini nih. Ya kalau saya bahas mungkin nggak ada habisnya sih mas, cerita Steve ini. Apalagi ketika perjalanan kita berdua naik gunung ini apa sih, hal serem apa yang kita
Demit bisa kaget, Steve kaget lihat ini gitu kan. Saya bingung. Duh. Terus dia cerita banyak tentang masa lalunya. Ya banyak sih pelajaran yang saya dapat meskipun Steve udah bukan manusia gitu kan. Tapi saya dapat pelajaran juga. Oh ternyata ya inilah cara menikmati hidup. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Steve sendiri kan berada di Semeru ya. Mm-mm. Apakah dalam di Gunung Semeru ini si Steve ini tergolong mau jail nih Mas kepada pendaki atau cuma sekedar nemenin doang? Kalau Jail sih enggak sih, Jail enggak. Cuma ketika dia udah enggak sopan. Soalnya saya dulu punya pengalaman naik gunung, Mas. Sebelum saya kenal Steve ya, itu saya di Kalimati. Saya bikin tenda. Saya ngomong apa ya? Kok baunya kok baceng banget gitu loh. Kok busuk banget baunya. Oh, jancuk ini. Siapa yang berak di sini atau buang buang aja di sini gitu kan. Habis itu lampu saya kan remang. Depan ada lampu juga. Ada lampu kayak ya lampu tenda lah gitu kan. Tapi agak terang yang di depan teras itu kan. Itu ada bayangan mas. Gini. Set, set, set. Ada talinya. Orang gantung. Tapi gini. Terombang ambing depan tenda. Jadi kelihatan kita nggak usah keluar tenda. Itu udah bayangannya udah ada. Udah jelas ya Mas. Set, jelas banget. Dan saya terus tanya sama Steve. Dulu di tahun ini. Kamu pernah nggak merasa me- mengganggu pendaki yang lagi mendirikan tenda di bawah pohon ini gitu kan. Satu orang dia ya pernah itu saya goblok. Oh, oh, berarti itu ulah si Steve. Jelas Steve. Oh, yang gantung itu berarti ya. Iya ganggu dia karena saya nggak sopan. Berarti selama pendakian ini sopan, si Steve ini nggak Nggak bakalan nggak ganggu ya. Kirain kan itu kan kalau kalau didengar dari kronologinya kan dia gantung diri gitu Mas. gantung diri. Kalau yang saya tahu kan kebanyakan dia masih arwah penasaran lah, bisa dikatakan seperti itu. Ternyata aman berarti ya. Jadi Ya. mungkin kalau kita lihat dulu ya kayak gitu mas. Cuma dia mau bersosialisasi, saya ajak ngobrol mau, dia juga suka ngobrol sama saya. Akhirnya ya sedikit demi sedikit lah dia terlihat baik, terlihat lebih bersinar, kembali ke wujudnya yang emang benar-benar terlihat manusia gitu. Meskipun memang bukan manusia, tapi wujudnya itu seperti manusia yang ya tampan ya tampan, Seperti kala dia hidup ya ya, utuh berarti ya. gitulah gitu. Utuh gitu ya. Nggak busuk, nggak matanya nggak copot gitu, lehernya nggak kayak memar kayak terus patah gitu. Enggak. Ya, kembali ke wujudnya. Terus dia kalah. Cuma ya tadi jahilnya minta ampun. Itu udah pasti. Ya, ini saya juga pernah dengar cerita dari salah satu YouTuber katanya pernah bawain cerita Steve Ya, diganggu ya. diganggu. Apakah benar ya? Benar. Mas Cu itu pernah cerita ke saya. Pas bawain cerita ini berarti. Ya, Mas Jo Prasojo Muhammad itu Iya. kan. Itu pernah cerita ke saya, Mas. Tadi malam ada yang gedor jendela. Dan itu keras banget. Dia kayak, fuck, bener-bener digedor. Satu kali doang. Dan itu Mas Jo waktu itu editing ceritanya katanya. Cerita ke saya. Oh ya udah Mas. Lain kali doa dulu. Kalau mau editing cerita ini. Karena ya saya udah wanti-wanti di awal. Ada peringatannya. Disclaimer lah. Kita ada cerita di awal. Atau peringatan di awal yang seperti itu. Kita harus ikuti rules atau aturan yang berlaku. Apa yang saya tulis yaitu bukan suatu yang harus kalian skip gitu. Ya itu adalah sebuah acuan biar kalian aman ketika membaca, membawakan dan lain-lain. Dan ini saya mengalami juga nih Mas. Kita mengalami nih Mas. Kita ngeset biasanya kamera ini cuma 15 menit udah 15 menit. selesai. Ini 1,5 jam Mas. 1,5 jam lebih. Jadi serius teman-teman, kawan-kawan dulu-dulu semua, ini nggak ada settingan sama sekali. Kita cerita di sini. Tadi kamera
Bahkan untuk Clip on ini. ya audio kita itu benar-benar nggak bisa dipakai. Iya bisa dipakai beneran. Ini tadi kamera tiba-tiba ngeblank. Salah satu kamera kan ada koneksivitas wifi. Ini kalau nggak di pencet tombolnya, dia nggak bakalan mas. Iya. Nggak bakalan dia koneksi ke itu mas. Jadi kalau nggak ada si kameranya nggak ada Yang nekan, sentuhan, nah, itu nggak bisa mas. nggak bisa. Karena itu hubungan. Tapi tiba-tiba mati kameranya. Tapi tiba-tiba tadi itu dia ada tulisannya menghubungkan koneksivitas dan ini biasanya harus ditekan. Ini benar-benar. Dan tadi pas cerita mas, ada sempat ada dengaran suara tuh. Iya ada suara tadi. Agak merinding. Aduh, ada Iya. merinding. Apalagi hewan-hewan ternak tadi agak rame juga ya tadi di sampingnya. Itu tadi dengan adanya kasus kayak tadi ya saya, aduh ini akan terjadi hal yang nggak diinginkan kayak ini. Kira-kira ternyata cuma kamera dan cuma suara orang teriak aja. Ya tadi kan ya saya berdoa lah itu, berdoa seadanya sambil nyalain ini sampai habis. Bawah masih ada teman-teman, tapi saya nggak bisa, kita nggak bisa shoot juga ya. Ada buhur atau dupa yang saya tadi sulut dan sambil doa, udahlah, Steve kamu diem, nggak usah aneh-aneh. Duduk aja depannya ada, saya udah sediain kursi sama kopi ya. Kopi air gitu ya. Kopi air. Udah kamu duduk situ lihat kita podcast udah aman gitu kan. Siap, oke. Nah ini kayaknya pertanyaan udah agak lumayan panjang nih mas durasi. Ini cuma minta aja nih mas pesannya mas buat dulur-dulur teman-teman Aksara Karsa nih mas. Oke, kalau pesan-pesan kayak saya nggak mau menggurui juga ya. Ini sekedar sharing. Dari apa yang dialami Steve lah. Bagi kalian yang mungkin sekarang mengalami kejadian serupa seperti Steve, broken home, broken heart, kalian jangan merasa sendiri. Di sini saya juga teman kalian, sahabat kalian. Bahkan kalau kalian DM ke Instagram saya, DM ke Twitter saya akan dengan senang hati lah, mas saya ada masalah kayak gini mas, masalah keluarga. Ya, saya akan balas, saya akan tanggapi gimana sih biar kalian nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Karena ya jujur gitu loh. Saya punya temen Steve, itu saya sedih. Karena apa? Dia itu aja pengen mengulang kehidupannya agar nggak seperti itu. Gitu. Jadi jangan ada pikiran untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidup secara instan. Karena itu emang gak baik, dilarang pun dari semua agama dilarang juga. Terus apa lagi? Ya saya emang sempat ngobrol sama beberapa teman yang itu broken home sama broken heart. Dia nggak punya yang tempat pulang lah. Orang yang mengalami broken home, broken heart, dia akan bingung. Kemana aku harus pulang? Aku nggak punya rumah. Aku nggak ada tempat untuk dituju. Gitu. Jangan berpikir seperti itu. Jangan. Kalian sebenarnya itu pasti punya seseorang yang itu peduli. Kalian ceritain aja ke teman kalian, sahabat kalian yang itu paling dekat. Entah itu keluarga juga bisa, keluarga, ya misalnya tante, kakak ke apa, siapa gitu kan. Aku ada masalah gini-gini, aku gak nyaman deh. Kenapa harus kayak gini? Ya, pasti akan dibantu dengan masukan-masukan dan saran pastinya kan mas. Ya itu kayak gitu. Kalau mungkin nggak mau cerita ke siapa gitu kan, DM ke saya juga boleh gitu loh. Siapa? Iya kan, nggak apa-apa. Kita sama-sama membantu gitulah. Ya, mungkin itu aja sih bagi saya. Oke mas, pesannya sangat mantap nih mas. Ini kayaknya kita akhiri aja nih mas. Iya, kita akhiri, capek ya nanti tiba-tiba kamera dimatiin lagi. Udah malam juga kan. Udah malam. Ini jam berapa? Jam 2:30 kita. Udah 2:30 pagi. 2:30 pagi nih kita podcast ini udah pagi. Kayaknya udah dulu nih mas. Ya udah akhiri dulu ya mas ya. Oke. Nah ini saya ingatkan lagi buat teman-teman, buat dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, yang bantu like dan juga bantu share ya mas. Dan ikuti selalu komen-komen lah di bawah ya. Oke. Biar aktif.
Ya, jadi terus barangkali yang punya cerita atau sekedar sharing juga bisa nanti DM di Instagram. Instagram saya bala_karsa, itu Instagram saya. Terus nanti Twitter balakarsa, @balakarsa. Itu kalian cari aja di pencarian, DM bisa, saya open semua dari semua medsos gitu kan. Nah, di situ Mas mau cerita ini, Mas ada sharing ini, oke. Saya akan tanggapi langsung. Oke, siap. Nanti kita akan bawakan Mas ya. Oke. Kita baca, kita ulas, kita bawakan. Dan jangan lupa juga jangan capek-capek untuk share gitu ya. Siap. Tapi jika berkenan juga ya kan. Siap. Itu pasti dong Mas. Biar bantulah support Iya, kita. biar berkembang lah ya Biar kita ya. berkembang dan biar semangat dalam bikin konten ya Mas. Ya, kita sebarkan yang namanya itu hikmah dalam cerita gitu ya. Oke, siap. Nah, ini dalam tadi obrolan kita, apabila ada salah kata, Nah, mungkin kurang berkenan lah di hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas ya. Mas, kita tutup aja nih Mas. oke, jadi mungkin sekian itu ya dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf besar-besarnya. Matur nuwun, sugeng rahayu. Semoga semuanya diberikan kesehatan, terus diberikan rezeki yang berlimpah, terus selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semuanya. Matur nuwun. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung sedilo urip tata marang tanduke pancipta mugi selamat ora ketiban mongso.